Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ada fenomena tidak menarik di tengah-tengah kita. Banyak orang-orang yang mengaku beragama, bahkan dianggap ahli agama, bahkan mengaku pintar beragama, tapi ujung-ujungnya malah melakukan kegaduhan keberagamaan, menimbulkan keresahan beragama. Misalnya, yang baru-baru saja terjadi adalah seseorang yang menyatakan bahwa ganti pasangan itu boleh. Dan beberapa hal lain yang muncul belakangan ini karena salah dalam memetakan pola keberagamaan. Kenapa seseorang kemudian menjadi melenceng dari cara beragama yang benar? Ada yang memfatwakan A, misalnya ada yang mengatakan jilbab tidak wajib. Dan banyak hal lain yang subhanallah menimbulkan kegaduhan. Kalau saya pagi ini di tanggal 6 bulan Maret ya, merenungkan kenapa timbul penyelewengan dan kesesatan beragama. Pertama adalah karena orang yang bersangkutan tidak pernah berguru pada guru yang betul-betul mengerti agama. Kedua, sebelumnya, seseorang tidak pernah berguru pada guru yang mengerti agama dengan benar, maka dia akan melakukan penyelewengan atau terselewengkan dengan sendirinya. Karena dia tidak punya panduan dalam sikap keberagamaannya, dalam pengambilan kesimpulan dari ajaran-ajaran agama yang tepat dan benar. Dia tidak memiliki direction, dia tidak memiliki arah keberagamaan yang baik, yang benar. Maka muncullah ekstremisme beragama, intoleransi beragama, bahkan atas nama toleransi. Ini yang pertama. Jadi dia tidak punya guru yang memandu cara beragama yang benar. Muncullah orang-orang yang kehilangan arah keberagamaannya. Karena dia tidak punya panutan dan guru yang benar. Sekali lagi, guru yang benar dalam beragama. Yang kedua, dia tidak pernah baca. Tidak pernah baca buku-buku inti referensi keberagamaan, referensi beragama. Yang dalam hal ini mungkin saya merujuk pada Al-Quran dan Sunnah sebagai referensi utama seorang muslim. Referensi utama seorang muslim. Ia tidak pernah bersentuhan dengan Quran, tidak pernah bersentuhan dengan tafsir-tafsir ulama mu'tabar, tidak pernah bersentuhan dengan hadis-hadis Rasul, tidak pernah bersentuhan dengan syarah-syarah hadis Rasulullah SAW, tidak pernah membaca fatwa-fatwa ulama salaf, fatwa-fatwa ulama yang diakui kredibilitasnya oleh kaum muslimin, jumhur muslimin, tidak pernah.
Maka terjadilah para penganut agama yang mengalami halusinasi beragama. Bahkan beragama dengan sangat imajiner, yang terjadi misalnya kepada Syekh Panji Gumilang yang melakukan banyak halusinasi atau imajiner dalam beragama. Perempuan bisa jadi imam sholat, kemudian sejajar dengan laki-laki perempuan boleh jadi khatib, dan banyak hal yang kemudian menimbulkan sekali lagi keresahan, kegaduhan, ya, dan menimbulkan bentrok antar anak bangsa dan anak umat ini. Ini yang kedua, tidak pernah bersentuhan dengan hadis Rasul, bahkan tidak tahu mungkin ada berapa hadis yang bisa dijadikan, ada berapa buku hadis yang bisa dia rujuk, berapa macam hadis yang bisa dijadikan sebagai rujukan, sebagai pegangan, dan seterusnya. Ini dari sisi fundamentalnya. Yang selanjutnya adalah kesesatan beragama dan halusinasi beragama atau imajinisasi beragama ini karena muncul dari seseorang yang memang tidak mengerti agama, tapi kemudian dia seakan-akan pintar beragama. Maka ditutupilah dengan cara-cara yang nyentrik, yang eksentrik. Untuk apa? Untuk menutupi bolong-bolong dan lubang-lubang ketidakmengertiannya tentang agama. Agar orang silau dengan cara-cara eksentrik dan nyentrik dalam pola keberagamaannya. Maka muncullah para ulama dalam tanda kutip, para ustadz dalam tanda kutip, para gus dalam tanda kutip, yang mengatakan sesuatu yang seringkali berbenturan dengan pondasi keberagaman, pondasi agama, yang berbenturan dengan norma dan doktrin agama. Karena kenapa terjadi benturan antara apa yang dikatakan dengan ta'alimuddin? Karena dia tidak mengerti bahwa ada ajaran agama yang mengatakan begini. Sementara dia mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui tentang ajaran yang ada dalam kitab suci, yang ada dalam hadis Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah, dan ini paling parah, ini sangat-sangat parah, dia menjadikan agama sebagai tunggangan kepentingan pribadinya. Saya ulangi, bahwa ada orang-orang yang menyesatkan orang, dallu wa adallu, sesat dan menyesatkan, karena dia menjadikan agama sebagai tunggangan kepentingan dirinya. Tunggangan untuk kepentingan dirinya, kemasyhurannya, popularitasnya, mendapatkan keuntungan dari agama itu, dan dijadikan agama sebagai komoditi, sebagai komoditas kepentingan pribadi. Terjadilah apa yang terjadi. Saya kemudian sekali lagi menimbulkan keresahan, kegaduhan, keretakan antar anak bangsa. Jadi ada orang yang menjadikan agama ini sebagai kendaraan, tunggangan kepentingan, bukan untuk kebaikan
bangsa, kebaikan negara, kebaikan umat. Tetapi yang dia lakukan adalah untuk kepentingan pribadi. Nah, orang-orang seperti ini tentu saja menjadikan agama ini dicabik-cabik, dirobek-robek oleh kepentingan dirinya sendiri. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, banyak orang yang halusinasi karena dia telah menjadikan agama ini sebagai permainan. Agama dijadikan sebagai huzwan wa la'iba, sebagai canda, sebagai lawakan, sebagai komedi dan seterusnya. Kenapa? Sekali lagi, karena mereka memiliki kepentingan untuk perutnya sendiri, untuk kepuasan nafsunya, segala nafsunya, nafsu berkuasa, nafsu populer, nafsu makan, nafsu kaya, bahkan biasa saja punya nafsu seksual. Sebagian terjadi pada orang yang mengatakan bahwa boleh bertukar pasangan. Cara-cara beragama imajinatif dan halusinasi inilah yang bisa terjadi apabila seseorang dia tidak mengerti kitab sucinya, tidak mengerti ajaran agamanya. Dia tidak punya guru yang benar, tidak punya guru yang mengarahkan kepada kebenaran. Yang ketiga, dia ingin menjadikan agama sebagai tunggangan dan etalase kehidupannya, sehingga orang merasa silau dengan tampilan keberagaman yang dilakukan, bahkan dilakukan dengan cara yang nyentrik, dengan cara yang di luar rasio seseorang yang wajar. Selanjutnya, orang-orang akan menimbulkan keresahan keberagamaan apabila dia menunggangi agama ini untuk kepentingan pribadi dan menjadikannya sebagai lawakan, sebagai lelucon, sebagai candaan beragama. Agama yang kudus menjadi tercemarkan oleh pola tingkah para mereka yang mengklaim dirinya sebagai seseorang yang memiliki keberagamaan, memiliki ilmu agama, tapi dia sebenarnya laisa minal alim walal ulama walal muta'allim walal mu'allim wa innama huwa muta'allim. Orang yang pura-pura pintar tapi dia berada dalam jurang terdalam kebodohannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.